Bagaimana pandangan Ibu tentang sosok Ibu kita kali ini? Ibu Kartini, buat saya Ibu Kartini adalah sosok wanita Indonesia yang tegar pada zaman beliau hidup di Indonesia ini. Beliau hanya menerima keadaan di mana orang tua beliau mengawinkan beliau dengan seseorang. Selamat malam saudara dan selamat berjumpa pada acara Dialog Khusus TVRI. Saudara, setiap tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Hari lahirnya Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan hak dan emansipasi kaum wanita di tanah air. Di bidang pendidikan, Kartini telah melahirkan Kartini-Kartini lainnya di tanah air. Dan pada kesempatan dialog khusus kali ini, kami juga akan menampilkan seorang tokoh wanita, sosok perempuan yang tentunya sudah sangat kita kenal. Kalau saya berbicara saat ini saya berada di Istana Merdeka, tepatnya di sebuah ruangan yang bernama Ruang Raden Saleh, dengan latar belakang sebuah lukisan yang sangat indah sekali, lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1870, maka sudah barang tentu tokoh wanita yang akan kita wawancarai adalah Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam Bu Ani. Selamat malam Mbak Tia. Senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk bisa berbincang-bincang dengan kami melalui TVRI. Alhamdulillah. Ibu Ani, sepanjang 2 tahun kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia, sudah barang tentu Ibu selalu setia berada di sana mendampingi Bapak. Tapi banyak sekali penonton yang ingin mengetahui sebenarnya apa sih Bu tugas dan kewajiban seorang Ibu Negara? Iya Mbak. Memang orang kadang-kadang mengatakan bahwa seorang ibu negara mempunyai peran yang amat penting dalam suatu negara. Tetapi di Indonesia sendiri sesungguhnya tidak pernah ada kata-kata tertulis atau sebuah aturan tertulis mengenai apa sebetulnya tugas dari seorang ibu negara maupun suami kepala negara. Oleh karena itu pada saat ini ketika saya menjadi pendamping Bapak Presiden Republik Indonesia, saya mempunyai inisiatif untuk bagaimana melakukan kegiatan yang kira-kira bisa menunjang kegiatan pemerintahan atau kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Oke. Mungkin di antara kegiatan-kegiatan yang Ibu pimpin atau organisasi yang Ibu pimpin, di antaranya salah satunya adalah pembina misalnya Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas. Kita tahu kan sekarang banyak pengrajin-pengrajin yang memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi tapi kurang tersalurkan ya Bu ya. Nah, peran Dekranas dan organisasi-organisasi lainnya yang serupa bagaimana untuk bisa membantu para pengrajin kita? Baik, sebetulnya saya ingin mundur sedikit Mbak. Jadi kegiatan yang saya lakukan bersama Ibu Ida Yusuf Kala dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu adalah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan kesejahteraan. Yang Mbak sampaikan tadi mengenai Dewan Kerajinan Nasional adalah salah satu upaya dari kita untuk juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari kaum pengrajin. Nah, peran dari Dekranas di sini, kalau Mbak tahu bahwa Dekranas itu ada tingkatan. Dewan Kerajinan Nasional berarti tingkat pusat yang diketuai oleh Ibu Ida Yusuf Kala dan saya sebagai ketua kehormatan di situ. Kemudian di daerah ada Dewan Kerajinan daerah. Dekranas atau nasional daerah dan sampai ke kabupaten-kabupaten. Sebetulnya tugas dari Dekranas sesungguhnya adalah memberikan pendampingan, pembimbingan kepada para pengrajin. Selain itu juga pelatihan kepada mereka dan bagaimana kita membantu mereka agar mereka tetap menjaga kualitas dari hasil kerajinannya sekaligus barangkali mencarikan pasar atau peluang-peluang di luar. Dan seperti yang saat ini kita lakukan, Dekranas memberikan peluang kepada kaum pengrajin di seluruh Indonesia seperti yang Mbak lihat baru-baru ini, mereka berkumpul di Jakarta untuk memamerkan dan memasarkan hasil kerajinan di seluruh Indonesia. Bahkan insya Allah Mbak, sebentar lagi mereka akan berangkat ke Prancis untuk mengikuti kegiatan-kegiatan serupa. Jadi kalau Ibu bisa melihat potensi dan kreativitas para pengrajin ini sungguh sangat bagus ya Bu ya? Betul, saya sangat bangga sekali karena ternyata para pengrajin kita tidak kalah dengan pengrajin dari tempat lain. Saya pernah berkunjung ke Thailand, di sana ada One Utop namanya, One Tombon, One Product. Ini bisa kita contoh karena di sana itu One Tombon, One Product itu artinya satu
kecamatan atau satu desa mempunyai satu keunggulan. Nah, ini yang belum kita terapkan di sini. Sebetulnya bagus sekali kalau misalnya kita bisa mengatakan bahwa keunggulan dari daerah tertentu itu misalnya kerajinan membuat bordir, kemudian keunggulan dari tempat lain membatik atau lain-lainnya. Jadi ini memang saya rasakan bahwa luar biasa kreativitas dari anak bangsa ini tidak kalah dengan bangsa lain. Dan sudah ada wadahnya untuk bisa memamerkan potensi dan kreativitas mereka. Ibu, dalam sebuah kesempatan saya juga pernah mendengar Ibu mengatakan bahwa wanita Indonesia dalam berpakaian dan dalam memakai sanggul juga ada pakem-pakem yang harus diikuti, tapi kadangkala ada juga pakem yang dapat ditinggalkan untuk bisa kita menjadi wanita yang modern dan kemudian kemodernan tersebut bisa diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Maksudnya seperti apa sih, Ibu? Iya, betul, Mbak. Jadi kalau kita mengingat ke zaman yang lalu bahwa dikatakan pakaian nasional Indonesia adalah kain batik wiron, kemudian dengan sanggul yang berupa sanggul Jawa. Itu merupakan suatu pakem yang dulu diikuti dan harus diikuti oleh para duta besar kita, artinya baik itu duta besar wanita maupun istri para duta besar di luar negeri. Tetapi menurut saya pada saat ini sudah sangat berkembang. Jadi pakem yang dimaksud tidak perlu lagi harus kita ikuti persis seperti itu, namun boleh tentu saja kalau mengikuti juga tidak menjadi masalah. Sedangkan Indonesia itu, mohon maaf, itu adalah pakaian orang Jawa. Orang Jawa menggunakan wiron, kemudian dengan sanggul Jawa. Tetapi Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka mempunyai pakaian-pakaian daerah tersendiri. Yang tentu saja menurut saya alangkah baiknya kalau kita tampilkan pada kesempatan-kesempatan yang sangat penting, misalnya di luar negeri, sehingga kalau pakem itu sulit diikuti oleh orang-orang dari luar Indonesia, mereka bisa menggunakan pakaian-pakaian Indonesia tanpa harus memikirkan sanggulnya. Seperti yang Ibu lakukan pada kesempatan kali ini ya, pakaiannya adalah dari Kalimantan ya, Bu, ya? Kalimantan, yang saya pakai ini adalah Kalimantan, kemudian kebaya. Memang kita mempunyai cutting ataupun potongan kebaya, tetapi bisa kita variasi dengan lain-lain, tidak harus selalu menggunakan kutu baru seperti yang dulu dimaksud sebagai pakaian nasional. Kemudian sanggul yang saya gunakan ini juga sanggul modern, akan mempermudah bahkan anak-anak remaja saat ini mereka menggunakan pakaian-pakaian Indonesia, namun sanggul yang digunakan kadang-kadang sangat sederhana, hanya sanggul kecil, bahkan mungkin seperti Mbak Dia bisa digunakan dengan terurai rambutnya, kemudian dikasih bunga di samping. Itu saya kira sudah mencerminkan wanita Indonesia. Oke, baik, kita sudah bicara soal wanita Indonesia, tapi nanti kita akan bicara juga tentang emansipasi kaum wanita. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan juga kepada Ibu mengenai organisasi Ria Pembangunan. Ibu juga aktif di sana kan? Pada awalnya sempat banyak orang yang skeptis karena ini sebuah organisasi dari kelompok istri dari pegawai negeri. Sebenarnya Ria Pembangunan ini kan tidak hanya berisi istri-istri para menteri, tapi juga melibatkan yang lainnya. Nah, program apa yang dijalankan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga meningkatkan upaya-upaya menangani berbagai masalah yang ada di tanah air? Baik, Mbak, saya luruskan sedikit. Ria Pembangunan adalah sebuah organisasi yang tahun 1966 didirikan oleh Ibu Tien Soeharto pada waktu itu. 68 atau 66, saya agak lupa sedikit. Tetapi tujuan dari Ria Pembangunan ini adalah untuk itu betul pada bidang pendidikan dan sosial, kemudian juga membantu pemerintah untuk menyukseskan program-programnya. Sebetulnya itu. Dan anggotanya, Mbak, bukan seluruhnya pegawai negeri, tidak. Tetapi yang benar adalah istri kepala negara, istri wakil presiden, istri para menteri kabinet, panglima TNI, kemudian kepala staf angkatan, dan kemudian dirjen, sekjen, dan lain-lainnya. Itu adalah anggotanya, anggota biasa. Dan kedua ada anggota kehormatan. Kalau anggota kehormatan itu mereka-mereka yang istri mantan presiden, istri mantan wapres, dan mantan-mantan yang tadi saya sebutkan. Jadi ini sebuah organisasi yang menyeluruh ya, menyeluruh, Bu, ya? Jadi bukan hanya istri pegawai negeri. Karena kalau organisasi istri pegawai negeri itu yang kita sebut dengan nama Dharma Wanita. Ya. Kemudian Mbak, sesuai dengan tujuan atau di dalam anggaran dasar bahwa itu mempererat juga tali silaturahmi kepada anggota, tentu itu yang tetap kita lakukan. Dan keluar, jadi seperti Mbak tadi ketahui, kita juga ingin menyukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, kesejahteraan, dan juga kesehatan.
Oke, Ibu sering sekali mendampingi Bapak Presidennya dalam berbagai lawatan dan juga dalam berbagai kunjungan, khususnya mengunjungi daerah-daerah yang tertimpa musibah, menyaksikan banyaknya gelombang pengungsian yang terjadi, dan juga banyak sekali hal-hal lain yang berkaitan dengan bencana. Nah, bagaimana Ibu melihat penanganan di lapangan secara langsung ketika Ibu menyaksikannya? Bagaimana penanganannya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik dari pemerintah, baik dari LSM mungkin, dan relawan? Baik, Mbak. Jadi entah kenapa sejak Presiden Republik Indonesia ini dijabat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita mengalami musibah yang tentu saja musibah ini tidak bisa kita hindari karena semua musibah ini datangnya dari Allah semata. Kita harus tabah menghadapi ini semua. Oleh karena itu, ketika Bapak berkunjung ke tempat-tempat daerah musibah dan saya bersama-sama dengan Bapak, tujuannya tentu saja yang pertama melihat bagaimana kondisi dari mereka, betapa berapa besar kondisi yang merusak daerahnya maupun secara individu kepada mereka. Yang kedua, Bapak Presiden meyakinkan apakah sudah ditangani dengan benar bagaimana penanggulangan bencana ini. Dan tentu saja selama saya mendampingi Bapak Presiden, ada beberapa hal yang saya lihat secara langsung. Ada beberapa daerah yang mungkin dikatakan agak terlambat. Tetapi terlambatnya penanganan dari masalah ini bukan karena kelalaian. Seperti contohnya ketika tsunami. Pada hari kedua saya bersama Bapak Presiden sudah berada di Lok Sumawe dari Irian, dari Papua. Pada waktu itu juga habis menengok mereka yang kena musibah di Nabire. Jadi saya kira bukan terlambat, walaupun mungkin di antara mereka, di antara masyarakat ada yang mengatakan too late atau terlambat, tetapi sebetulnya kita harus mengetahui keadaan. Pada saat itu musibah yang demikian besarnya dalam keadaan sekejap waktu kehilangan masyarakat ataupun manusia yang begitu besarnya, termasuk para pejabat-pejabat yang ada di daerah. Oleh karena itu Bapak Presiden ketika datang ke sana langsung memimpin penanganan bencana. Karena pejabat daerah memang tidak ada, Mbak. Pada saat itu mereka entah kemana, kita juga tidak bisa mengetahui secara persis. Oleh karena itu ada, Mbak, sebagian yang mereka sudah menangani dengan baik dan ada juga yang barangkali dianggap sebagai suatu keterlambatan. LSM saya gembira sekali karena ternyata LSM juga ikut turun tangan langsung seperti itu. Kemudian juga penanggulangan bencana, relawan-relawan secara sukarela, bahkan dari partai-partai pun saya melihat mereka turun tangan dengan sangat cepat. Saya bersyukur sekali, Mbak, karena ternyata di dalam musibah ini terjadi juga suatu berkah di mana jiwa sosial dari rakyat Indonesia ternyata masih ada, Mbak. Oke, baik, sekarang kita berbicara seputar Hari Kartini ya Ibu ya. Baik. Setiap tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Dan di sekolah-sekolah itu biasanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Ibu kita Kartini, seperti peragaan busana dan lain sebagainya. Saya sendiri ingin tahu bagaimana pandangan Ibu tentang sosok Ibu kita Kartini. Ibu Kartini ya. Buat saya Ibu Kartini adalah sosok wanita Indonesia yang tegar. Pada zaman beliau hidup di Indonesia ini, beliau hanya menerima keadaan di mana orang tua beliau mengawinkan beliau dengan seseorang yang belum beliau kenal. Dalam arti belum mengenal secara dalam. Tetapi beliau menerima. Berarti ini adalah suatu kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Tetapi Kartini sebetulnya juga seorang wanita yang tegar dan dalam hati sebetulnya ingin memberontak. Tetapi tentu pada kondisi saat itu kepatuhan terhadap orang tua itu yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian Kartini mempunyai korespondensi dengan kaum perempuan di Belanda sana. Kemudian tahulah beliau bahwa satu-satunya jalan untuk bisa mengangkat derajat kaum perempuan di Indonesia adalah pendidikan. Beliau tahu persis. Untuk itu walaupun beliau mengikuti kata-kata orang tuanya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, beliau tetap berjuang mendirikan sekolah-sekolah bagaimana cara membaca dan menulis. Bahkan sayang sekali beliau hanya berusia sangat singkat, usia 25 tahun. Kalau tidak salah beliau melahirkan dan melahirkan putranya selamat, tetapi beliau sendiri tidak selamat. Untuk itu apa yang ditinggalkan oleh Ibu Kartini sangat membekas pada kaum perempuan Indonesia. Dan saya melihat sejak saat itu membaca dalam sejarah bahwa sejak saat itu
timbul ataupun didirikan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terutama untuk kaum perempuan. Oke. Jadi sekarang memang Ibu Kartini sudah tidak ada ya Bu ya, tapi apa yang ditinggalkan oleh Ibu Kartini sudah sangat membekas di hati banyak kaum wanita di tanah air. Nah menurut Ibu sendiri, apakah yang sudah diperjuangkan Ibu kita Kartini khususnya di bidang pendidikan ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh kaum wanita Indonesia Bu? Kalau pendidikan tentu, tetapi yang memang kita masih harus prihatin Mbak, ternyata perjuangan Ibu Kartini ini belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh wanita Indonesia. Kita bisa melihat karena begitu besarnya penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah hampir 220 juta penduduk, kemudian 50% di antara adalah kaum perempuan. Saya masih melihat banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum diberikan kepada kaum perempuan, terutama pada pendidikan tingkat lebih lanjut. Kalau tingkat yang dasar saja, saya kira pemerintah kita saat ini sudah memberikan kesempatan untuk bebas bersekolah atau wajib bersekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SMP. Insya Allah mungkin kalau misalnya ke depan-depan ini memungkinkan, maka bisa sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Itulah Mbak, saya pikir sudah ada yang mampu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Kartini pada saat itu, tapi memang masih ada yang belum. Oleh karena itu inilah perjuangan dari kita bersama. Jadi mungkin Ibu bisa melihat dari peran ganda perempuan atau dari sisi gender seorang wanita, dan mungkin Ibu bisa melihat saat ini apakah wanita sudah betul-betul sejajar dengan kaum pria mendapatkan porsi yang telah diperjuangkan oleh Kartini baik di legislatif, eksekutif ataupun di yudikatif misalnya Bu? Iya, kalau kita katakan porsi sebetulnya di legislatif juga contoh, mereka mengatakan 30% porsi untuk kaum perempuan. Sebetulnya saya sendiri pada suatu saat dulu nggak begitu setuju. Kenapa sih kok wanita harus dikasih porsi? Tetapi ketika jawaban dari Menteri Perempuan pada saat itu ini hanya untuk akselerasi, untuk mempercepat kesempatan kaum perempuan, saya bisa menerima. Oke. Tetapi sebetulnya dalam hati saya itu tergantung dari kaum perempuan itu sendiri. Mampukah mereka betul-betul sejajar dalam pendidikan, dalam mungkin juga pengalaman-pengalaman. Kalau Mbak mengatakan mungkin, ya kalau nggak dikasih kesempatan nggak mungkin kita sejajar. Sebetulnya kesempatan itu sudah diberikan. Tapi memang sayang, saya juga sangat kecewa, baru kalau tidak salah saat ini 11%. Padahal mungkin pemilu tahun yang dulu itu sudah 18%. Kaum perempuan sekarang itu hanya tinggal 11% di legislatif. Saya kira mari kaum perempuan, saya hanya ingin mengajak mereka, tunjukkan kemampuan kalian, bekerja keras sehingga betul-betul bisa kelihatan sejajar dengan kaum pria. Jangan tentu saja hanya menerima belas kasihan dari kaum pria. Jadi sebenarnya ketidaksetujuan Ibu itu adalah karena sebenarnya sudah diberikan peluang tapi wanitanya belum siap, begitu Bu? Belum siap. Karena kadang-kadang mungkin juga ada hambatan pada diri sendiri Mbak. Kadang-kadang adat atau kultur itu yang menyebabkan itu. Misalnya dalam dulu kalau kita dididik ya zaman dulu Mbak ya, orang mengatakan bahwa di rumah tangga kita tuh harus hormat kepada kaum pria atau suami. Bahkan kita harus memberikan peluang yang lebih besar. Kadang-kadang dulu kan kita bisa tahu bahwa kalau ada makanan saja, makanan yang terbagus diberikan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Tetapi saya pikir pada saat ini adalah ya itu tadi, kultur itu harus kita rubah sedikit demi sedikit. Sebetulnya memang suami mungkin kepala rumah tangga, tapi bisa saja kan kaum perempuan, kaum ibu juga menjadi kepala rumah tangga. Betul. Oleh karena itu menurut saya komitmen di dalam rumah tangga harus kita perbaiki lagi. Baik, terus kemudian apa kira-kira yang harus ditingkatkan oleh kaum perempuan Indonesia Ibu dalam membangun negara, nation building, dan juga dalam membangun karakter manusia, character building? Yang pertama tentu sekali lagi adalah pendidikan, kemudian juga courage dari dalam diri, keberanian dalam diri kita sendiri. Kalau keberanian itu tidak ada pada kaum perempuan, nah ini hambatan-hambatan itu, di mana kita melihat dia sudah mempunyai pendidikan dan dia punya keberanian, dia punya kesempatan, dia pasti berhasil. Jadi inilah saya pikir kaum perempuan juga tetap harus jangan melupakan dia sendiri sebagai di dalam rumah tangga adalah mendidik putra-putrinya. Sehingga paling tidak kaum perempuan juga ikut bagaimana membangun negeri ini melalui generasi muda. Oke. Ibu juga sering sekali melakukan lawatan, dan dalam sebuah lawatan di Kuala Lumpur misalnya Ibu menerima tenaga kerja Indonesia yang mempunyai masalah di Malaysia atau di Kuala Lumpur. Ibu juga sangat memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap perdagangan manusia dan juga terhadap penganiayaan dan
dan kekerasan domestik dalam rumah tangga. Kira-kira solusi apa yang Ibu tawarkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah sosial ini? Iya, sekali lagi Mbak, kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada undang-undangnya. Kemudian kalau tidak salah Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu untuk kekerasan dalam rumah tangga, dan juga sebetulnya perlindungan buat anak itu nomor 23 tahun 2002. Jadi sudah ada perangkat hukumnya untuk itu. Perangkat hukum untuk melindungi kaum perempuan dan juga anak-anak. Tetapi kenapa kok masih ada kekerasan dalam rumah tangga? Sekali lagi kita harus memberikan pemahaman baik kepada kaum perempuan itu sendiri dan kaum pria di dalam rumah tangga, bahwa kedudukan kita di dalam rumah tangga itu adalah sejajar. Tidak boleh menganggap yang lain lebih rendah daripada kita sendiri. Untuk itu, kalau menurut saya, sekali lagi, mari kita pecahkan masalah dalam rumah tangga itu sebaik-baiknya. Tidak perlu hanya harus dengan ringan tangan seperti itu. Apa gunanya? Untuk begitu masalah tidak selesai, meninggalkan bekas yang luar biasa kepada ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Anak-anak sering menjadi objek, ya Mbak ya, menjadi objek kekerasan ini. Jadi kalau menurut saya hanya ingin membangkitkan semangat kaum perempuan dan anak-anak ini. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Bila ada hal-hal ini terjadi, laporkan kepada polisi. Kalau tidak bisa ditangani secara baik-baik di dalam rumah tangga. Kalau takut, Bu? Nah, kalau takut, saya kira saat ini sudah ada suatu lembaga, banyaklah lembaga-lembaga, mungkin LSM yang bisa memantau itu, kemudian bisa datang ke sana untuk melaporkan ataupun mengadukan masalahnya, sehingga mereka akan mendapatkan konseling. Saya kira polisi juga ada satu wadah untuk bisa menerima konseling dari mereka. Jadi kita berikan konseling kepada mereka, kemudian kita harus bagaimana cara mengatasinya, itu akan diberikan oleh mereka. Dan khusus untuk di Malaysia, Mbak, memang betul pada saat saya Bapak berkunjung ke sana, saya mengikuti kunjungan Bapak, dan biasanya Mbak, kalau saya berkunjung baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, saya mempunyai kesempatan kesempatan untuk bertemu atau melakukan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan kaum perempuan, memberikan perhatian kepada mereka melalui Dekranasda dan juga termasuk ini. Ketika di Malaysia itu saya melihat betapa ada 80 orang di KBRI yang mendapatkan masalah, dan masalah-masalah itu juga masalah yang sangat krusial, bahwa mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikannya, pelecehan seksual, bahkan ada yang diperdagangkan. Dan ini suatu hal yang sangat menyita perhatian kita semua. Bahkan saya kira bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan kita biasanya negara yang bertetangga, mempunyai perbatasan, ini ada suatu kerawanan untuk bisa terjadi trafficking seperti ini. Bukan hanya woman trafficking, tetapi juga child trafficking. Ya, children trafficking. Nah, ini sayang sekali kita belum meratifikasi undang-undang ini, tetapi saya juga senang Mbak di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan dengan Filipina, itu juga sudah membuat suatu perda yang anti trafficking seperti ini. Bahkan di antara Pemda LSM yang pemerhati itu, mereka mengadakan suatu MOU untuk pengawasan anti trafficking ini. Oke, baik Ibu. Sebelum kita beralih ke masalah kesehatan dan juga masalah sosial lainnya, saya ingin bertanya, siapa sih tokoh wanita yang paling Ibu kagumi? Well, siapa ya? Menurut saya tentu saja ibu saya. Yang pertama kali adalah ibu saya, karena beliau sudah membesarkan kami putra-putrinya 7 orang dengan, saya katakan boleh dikatakan sekarang alhamdulillah bisa sukses. Walaupun pada saat itu mungkin ayahanda sudah tidak ada, tapi beliau bisa mengantarkan putra-putrinya seperti sekarang ini. Yang pertama tentu ibunda. Kemudian beberapa tokoh, termasuk Ibu Kartini sendiri, yang sudah memperjuangkan kaum perempuan sampai kita bisa merasakan hasilnya pada saat ini. Tokoh-tokoh di dunia, saya pikir juga saya melihat seperti Ibu Teresa. Madam Teresa. Ya, Madam Teresa di India, yang beliau betul-betul mengabdikan dirinya tanpa melihat kepentingan pada diri sendiri, tapi mengabdikan kepada
kaum duafa di India. Itu juga merupakan suatu tokoh yang saya kagumi juga. Oke. Baik Ibu, kini kita beralih kepada maraknya HIV/AIDS dan juga narkoba yang terjadi di tanah air. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya pemerintah sangat serius untuk menindak para pelaku kejahatan di bidang narkoba ya Bu. Tapi selalu saja yang menjadi korban adalah generasi penerus. Dan Ibu sangat peduli sekali tadi saya dengarkan dalam wawancara ini terhadap generasi penerus. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan agar generasi penerus tidak menjadi korban dari narkoba dan juga HIV/AIDS? Ya, Mbak, HIV/AIDS dan narkoba itu menjadi perhatian seluruh dunia. Ketika Presiden berkunjung mengikuti ke puncak atau summit di PBB, United Nations, pada saat itu kami istri-istri kepala negara, istri raja, istri sultan dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari UNICEF tentang ini, dan terutama adalah HIV/AIDS dan drugs ya. HIV/AIDS ini saya gembira pada saat itu Indonesia tidak termasuk dalam penderita terbanyak di dunia. Tetapi begitu kami kembali ke Indonesia dan mendengar bahwa ternyata perkembangan HIV/AIDS itu Indonesia termasuk nomor 3 di dunia. Saya menjadi rasanya agak shock juga karena sudah gembira pada saat itu salah satu istri sultan di Afrika mengatakan bahwa 60% kaum perempuan di negaranya menderita HIV/AIDS. Kita bisa bayangkan berapa orang anak yang akan lahir ke dunia dengan HIV/AIDS. Oleh karena itu merupakan suatu perhatian saya juga di sini, dan oleh KPA Komisi Penanggulangan AIDS saya diminta untuk menjadi semacam spokesperson atau duta AIDS begitu untuk berbicara tentang AIDS ini, bahayanya AIDS kepada rakyat Indonesia. Dan tentu dengan gembira saya terima tugas itu. Kemudian kepada istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu pun saya minta untuk mereka bila berkunjung ke daerah untuk menjadi corong bagi bahaya dari HIV/AIDS ini. Kemarin di Papua, yaitu di Merauke, ketika berkunjung ke sana saya mendapatkan kesempatan pula untuk berbicara di depan para ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS dan juga para pendamping-pendampingnya. Saya berbicara kepada mereka betapa ini adalah suatu menjadi keprihatinan kita, kemudian mari kita saling menjaga diri kita. Bagi mereka para penderita HIV/AIDS juga paling tidak menjaga dirinya, kesehatannya, karena itu penurunan kekebalan tubuh. Jadi itu bisa bukan diperbaiki ataupun disembuhkan secara total, tidak, tapi paling tidak dicegah untuk bisa lebih parah lagi dengan makanan bergizi, hidup sehat, kemudian jangan berganti-ganti pasangan, setia kepada satu pasangan. Bahkan saya menganjurkan pada saat itu gunakanlah kondom. Mungkin kondom tidak menjadi suatu hal yang sangat menjadi perhatian, ataupun mungkin orang mengatakan tidak nyaman, tapi kita harus memperhatikan kesehatan kita. Bahkan mungkin orang mengatakan menggunakan kondom itu menyalahi aturan atau agama, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi mari kita lihat, kita melihat aturan ini yang terang supaya jangan makin meluas, karena itu merupakan suatu bencana yang luar biasa bagi kita. Bahkan mengenai drugs ya, drugs itu juga seperti itu. Kalau orang sudah mulai ngedrugs begitu, apa yang kita lihat? Bahwa kerusakan yang luar biasa pada otak seseorang. Dengan penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, ada lagi bahaya lain yang mengancam, yaitu HIV/AIDS. Karena HIV dan AIDS ini bisa menular selain dari berganti-ganti pasangan yang tidak tetap, kemudian tentu saja dari menggunakan jarum suntik. Tato juga, Mbak. Kadang-kadang anak-anak kita menggunakan tato ya untuk gaya-gayaan ya. Tetapi menurut saya ini mari kita hindari hal-hal yang tidak kurang baik lah ya. Taruhlah mereka itu kan ekspresi, Bu. Oke, ekspresi, tapi yakinkan bahwa ada bahaya lain yang mengancam. Kalau kita menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian, maka akibatnya adalah pada diri kita sendiri. Ibu selaku duta HIV/AIDS juga mungkin memberikan pemahaman bahwa ODHA, orang dengan HIV/AIDS itu juga tidak boleh dikucilkan ya Bu ya? Betul Mbak. Ya, saya katakan pada waktu itu bahwa mereka saudara kita, mereka adalah sahabat kita, oleh karena itu tidak boleh dikucilkan. Tapi saya hanya meminta juga kepada para ODA ini juga, mari kita saling melindungi. Kami melindungi, menghargai, ataupun menganggap kalian semuanya ini sebagai bagian dari kita. Karena kita tahu penularan HIV/AIDS bukan karena salaman ataupun berpelukan, bukan karena itu. Tetapi suatu hal-hal yang tadi saya katakan, menggunakan
menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian. Oleh karena itu, tolong kalian juga saling melindungi bagi mereka-mereka yang sehat. Caranya bagaimana? Tolong beritahu secara jujur, misalnya dia akan datang ke dokter gigi. Ke dokter gigi itu kan biasanya menggunakan bor. Kemungkinan untuk kecelakaan kan terjadi, kemungkinan. Oleh karena itu mereka yang kena ODA ini harusnya berterus terang kepada dokternya. Dok, saya menderita HIV/AIDS. Oleh karena itu tentu dokter ini akan lebih waspada. Bagaimana cara menangani gigi dari seseorang yang menderita HIV/AIDS. Kemudian juga misalnya ada seseorang ingin meminjam pisau cukur, Mbak ya. Pisau cukur itu juga kemungkinan untuk tergoreskan ada saja. Oleh karena bila seseorang ingin pinjam dan dia yang dipinjam itu adalah seorang ODA, maka sampaikan jangan pinjam dari saya, silakan pinjam dari tempat lain. Itu namanya mereka juga melindungi bagi mereka yang sehat. Tapi mungkin ada kalanya mereka malah mengucilkan diri ya Bu, betul, ya, karena merasa takut dijauhkan dan malu mengakui penyakitnya. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena stigma itu terus saja bahwa pengetahuan dari masyarakat Indonesia tentang bagaimana tertularnya HIV/AIDS ini memang belum menyeluruh. Untuk itu tentu saya berharap bahwa banyak terus dikumandangkan bagaimana sih cara penularan dari HIV/AIDS dan bagaimana yang tidak, sehingga kita semuanya bisa tahu ini tidak menular dan ini bisa menularkannya. Oke. Kemudian ada lagi penyakit yang kini menjadi suatu yang sangat menakutkan bagi bangsa, yaitu flu burung ya Ibu ya. Dan flu burung ini juga sudah menelan banyak korban, di antaranya orang tua dan juga anak-anak. Bagaimana kira-kira Ibu kita bisa memberikan pemahaman yang benar kepada orang bahwa jangan sampai masalah flu burung ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Iya, betul. Jadi menurut saya ini ada suatu hal yang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu saja dalam hal ini Departemen Kesehatan dan mungkin pertanian ya, dalam ini peternakan harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Saya lihat di televisi sudah ada layanan masyarakat bagaimana mengenali flu burung. Seperti misalnya sesak napas, panas tinggi, kemudian batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh, panasnya 39 derajat sampai 40 derajat dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau tidak salah itu harus segera berobat ataupun datang ke dokter untuk pertolongan. Jadi hal-hal seperti ini harus terus kita sebarkan, Mbak. Mungkin dari pertemuan-pertemuan yang tidak resmi antara mungkin dalam arisan ya, mungkin juga barangkali di masjid-masjid, musola-musola, bagi kita saling memberikan gambaran ataupun penjelasan kepada mereka-mereka yang belum mengetahui. Kemudian masyarakat tentu saja mari kita dengarkan apa yang di penyuluhan dari pemerintah ini. Kalau sudah dikatakan misalnya jauhi atau jauhkanlah yang namanya burung ataupun jenis unggas ini dari kediaman ataupun dari rumah tinggal mereka, ya ikuti. Kalau misalnya harus mengadakan penyemprotan, ya lakukan penyemprotan. Jadi itu adalah suatu kerjasama dari kita semuanya, baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses Ibu sebagai ikon dari PIN, Pekan Imunisasi Nasional, mungkin bisa membantu juga untuk masalah flu burung ini. Soalnya orang begitu sering melihat Ibu dan Bapak tampil untuk datang ke pos PIN pada tanggal sekian dan tanggal sekian. Iya, ya alhamdulillah memang kita tahu Mbak ya, zaman dulu Indonesia 10 tahun yang lalu bebas dari polio. Tapi kemudian kita lalai, Mbak. Terus terang saja ketika mungkin selama reformasi kita lupa, bahkan kadang-kadang merasa bahwa kalau peninggalan zaman lalu itu dikatakan sebagai yang sudah kuno ataupun nggak perlu diikuti, karena itu salah. Sebetulnya tidak seperti itu. Ada hal-hal yang salah yang perlu kita luruskan. Tetapi ada hal-hal baik yang harus kita teruskan. Mungkin karena kelalaian kita, jenis polio baru ini muncul. Oleh karena itu saya dengan tentu istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu dan juga Ibu Ida Yusuf Kala, bahkan Bapak Presiden sendiri terus mengkampanyekan lah, boleh kata mengkampanyekan tentang perlunya dari Pekan Imunisasi Nasional ini. Jadi saya pikir ini juga suatu hal yang sangat baik. Kita bertemu dengan masyarakat, menyampaikan kepada mereka, mengajak mereka, bawalah ke pos PIN yang terdekat. Istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu juga kami sebar, Mbak, untuk memantau di daerah-daerah. Ibu Ida Yusuf Kala di Jakarta, tapi ada kalanya Ibu Ida Yusuf Kala yang berangkat keluar daerah dan saya yang berada di Jakarta. Oke, baik. Bu, kini kita beralih ke rancangan undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi ya Bu ya. Bagaimana Ibu memandang rancangan undang-undang ini, karena begitu banyak pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat?
Ya, memang ini sangat sensitif Mbak ya. Di samping kita melihat kenyataan bahwa ini mohon maaf ini ada beberapa tayangan di televisi yang tanpa saya sengaja saya nonton waktu itu bersama Bapak Presiden, tayangan-tayangan yang berbau pornografi yang bisa mengundang orang lain untuk berbuat semacam itu yang tidak senonoh seperti itu ditayangkan di televisi. Ini sebetulnya saya sangat prihatin melihat hal ini. Tetapi Mbak, untuk undang-undang anti pornografi kita juga harus hati-hati. Kita harus rumuskan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya pro dan kontra, kita harus mendengar. Mumpung ini belum disahkan sebagai suatu undang-undang. Kalau sudah disahkan sebagai undang-undang, kita akan memperbaiki lagi, merevisinya akan lama lagi. Oleh karena itu kita harus matangkan di sini. Apa sih yang dimaksud dengan pornografi? Apa sih yang dimaksud dengan porno aksi? Harus ada suatu kesepakatan, paling tidak bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Tentu saja tidak bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia, tetapi paling tidak sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Jadi kita harus hati-hati di sini. Tentu saya setuju dengan undang-undang itu, tetapi harus kita isi, kita kaji dalam-dalam apa maknanya. Ada yang mengatakan mungkin cara berpakaian. Kita tahu Mbak, dari zaman dulu kita mempunyai warisan budaya dari yang asli Indonesia. Seperti contohnya mungkin di Yogyakarta. Saya sendiri adalah kelahiran Yogyakarta Mbak, sehingga paling tidak saya juga tahu adat istiadat di sana, di mana kalau di dalam keraton mereka harus menggunakan pakaian yang kemben. Apakah ini termasuk dalam suatu kategori porno? Atau jaipongan Bu? Misalkan. Jaipongan, ya seperti begitu. Itu memang tarian-tarian yang dari dulu ada di Indonesia. Jadi kita harus hati-hati betul di sini Mbak. Mengkategorikan mana sih yang pornografi, mana yang porno aksi. Kalau menurut saya, mari sebanyak-banyaknya kita berikan masukan-masukan kepada para pembuat baik itu pemerintah maupun DPR untuk membuat undang-undang ini, masukan-masukan dan kita bicarakan sebaik-baiknya agar tidak terjadi suatu permasalahan baru di masa yang akan datang. Kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah yang lain. Jadi harus betul-betul kita lihat, betul-betul menyelesaikan masalah yang satu ini tanpa menimbulkan masalah lain. Yang baru ya? Yang baru. Bagaimana dengan peran keluarga dalam menangani masalah pornografi dan porno aksi ini kepada putra-putrinya? Mungkin dalam hal ini pendidikan keluarga terhadap putra-putrinya. Karena kita tahu bahwa di era globalisasi seperti ini, teknologi informasi itu sulit dibendung ya Ibu? Betul Mbak, saya sendiri juga merasa inilah sebetulnya dampak dari, salah satu dampak daripada globalisasi. Memang kita tidak bisa mengatakan no to globalisasi, tidak bisa. Karena itu sudah berada di dalam negara kita. Sehingga paling tidak kita sebagai orang tua, kita bisa menerapkan rambu-rambu itu. Misalnya anak-anak yang sudah masih di bawah umur harus kita dampingi dalam menonton televisi. Karena tayangan-tayangan bukan hanya pornografi, kekerasan pun sering ditampilkan di televisi. Yang ini tentu saja membawa dampak kepada psikologi dari anak itu sendiri. Jadi menurut saya satu tentu saja agama yang harus kita masukkan di dalam pendidikan mereka. Yang kedua juga perhatian dari kedua orang tua. Orang tua itu tentu saja tidak perlu harus mengontrol tiap hari, tetapi waskat pengawasan melekat pun harus diadakan. Misalnya sekali-kali kita mengadakan pemeriksaan di kamarnya tanpa diketahui oleh mereka, tanpa mereka merasa bahwa kita melanggar privasi mereka. Atau mungkin kadang-kadang kita mendadak misalnya tanpa memberitahu bahwa ketika anak-anak di rumah kita pulang ke rumah secara mendadak sehingga kita bisa melihat kegiatan anak kita. Kalau boleh saya tahu bagaimana Ibu mendidik putra Ibu ya, dan juga mungkin sekarang sudah ada mantu ya Bu ya, dalam hal penanaman moral, akhlak dan juga penanaman agama. Kalau dulu saya pernah mengundang seorang guru pengajian untuk mengajar ngaji kepada anak-anak. Terus terang saya tidak sangat ahli dalam hal itu, tentu saya mengundang orang yang lebih ahli ketika mereka masih anak-anak. Dan alhamdulillah saya juga melakukan waskat seperti itu Mbak, untuk ya bukan hanya yang pornografi tetapi juga termasuk yang namanya drugs ya, segala macam itu. Sekali waktu saya langsung masuk ke kamarnya ketika dia tidak ada di rumah dan saya periksa sampai sekecil-kecilnya. Pada saat itu saya dalihnya adalah membereskan kamarnya.
Dan saya kira itu adalah banyak cara yang bisa dilakukan kepada anak-anak, tapi itu paling tidak yang saya terapkan kepada Berarti mereka. itu harus saya contoh juga ya Bu di rumah ya, harus dicek setiap ujung tempat tidur dan lain sebagainya. Baik Ibu, sekarang kami ingin bertanya kepada Ibu. Ibu begitu sibuk dan padat dengan berbagai kegiatan yang Ibu lakukan sebagai ibu negara dan juga sebagai pendamping Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya masih nggak sih Bu banyak waktu untuk diluangkan dengan keluarga? Waktu, ya tentu saja banyak tidak. Ya terus terang saja ketika menjadi Presiden Republik Indonesia dan menjadi keluarganya, itu yang kehilangan adalah itu salah satunya. Selain privacy kita hilang, kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk bersantai dengan keluarga yang juga hilang. Tetapi Mbak, sekarang ini yang kita pentingkan adalah kualitas dari pertemuan itu. Ketika kita punya waktu hanya sedikit saja, kita luangkan untuk bisa bersama-sama. Dan biasanya pada Sabtu dan Minggu, kalau tidak dilakukan untuk bekerja, karena Bapak Presiden itu ibaratnya tidak mengenal waktu untuk bekerja, 24 jam ya kadang-kadang suka kurang ya. Sehingga ketika harusnya berlibur pun santai pada waktu Sabtu dengan Minggu, kadang-kadang digunakan juga untuk bekerja. Tetapi kami masih bisa Mbak, 1 jam, 2 jam, masih bisa bersantai bersama-sama, membaca bareng-bareng, kemudian hobi, Bapak hobinya itu selain olahraga, kita pingpong bersama, kadang-kadang juga main musik. Jadi kebetulan Bapak main musik, memang dari dulu Bapak SMA itu sudah ikut dalam kegiatan band sekolah. Kemudian saat ini kami mempunyai organ lah di rumah Mbak, untuk menyalurkan keinginan-keinginan untuk bersantai dari Bapak. Selain membaca, Bapak itu senangnya santainya dengan main musik. Bahkan sekali-kali juga beliau membuat rujak cingur untuk seluruh keluarga. Nonton, Bu. Ya, rujak cingur untuk keluarga, selain itu juga untuk para pengawal dan ajudan. Jadi kita pentingkan adalah kualitas Mbak. Dengan anak-anak ya itu tadi Sabtu Minggu kalau bisa bersantai suatu saat, yuk kita ke Lido, kita berangkat ke Lido. Mungkin hanya 1 jam 2 jam memerlukan waktu, tapi kita sudah rileks dan kita sudah memantapkan artinya hubungan antara orang tua dengan anak itu lebih mantap lagi. Jadi Bapak main alat musik organ ya Bu ya. Ibu sendiri hobinya apa Bu? Sebetulnya kalau saya hobi bunga Mbak. Saya merawat bunga-bunga, tapi ya kadang-kadang saat ini memang saya sudah dibantu oleh seorang tukang kebun yang memelihara bunga-bunga saya. Tetapi ketika waktu libur saya menikmati, jadi apa yang namanya ya tanaman-tanaman kita sendiri, kemudian juga menemani Bapak menyanyikan lagu misalnya, ikut menyanyi walaupun suara saya tidak sebagus Bapak, tetapi saya berusaha untuk bisa bersama-sama. Bahkan sekarang Mbak mungkin kegiatan dari Bapak kadang-kadang menciptakan lagu sekarang. Wah, ini yang belum banyak orang tahu ya. Iya, jadi ada lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau, ada beberapa, tetapi ini memang ya kita sendiri yang menyanyikannya di rumah. Kalau boleh tahu lagu-lagunya bertema romantis atau bertema? Ada, ya. Oh gitu? Ada, yang pertama diciptakan beliau adalah yang bertema romantis, Rinduku Padamu. Itu kapan bisa didengarkan nanti kepada publik ya Ibu ya? Saya tidak tahu, mudah-mudahan ada suatu kesempatan di mana Bapak bisa memperdengarkan lagu itu. Jadi memang Bapak bilang ini bisa dinyanyikan oleh orang lain. Nah sekarang ini paling-paling yang menyanyikan ya kita, keluarga, ajudan, bersama-sama kita menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bapak. Ya, Ibu kan memiliki hobi merawat bunga ya, di halaman Istana Merdeka ini luas sekali, jadi terawat sekali ya dengan adanya Ibu ya. Ya, tentu saja saya tidak turun langsung di Istana Merdeka, seperti Mbak ketahui bahwa terlalu besar, terlalu luas halaman di Istana Merdeka ini. Bukan hanya satu-satunya istana, masih ada istana di Bogor, Cipanas, kemudian di Yogyakarta dan di Bali. Dan saya melihat kalau berkunjung ke tempat-tempat itu semua terawat dengan baik. Memang di istana ini ada pegawai-pegawai yang khusus untuk mengurusi tanaman. Saya hanya mengatakan pada waktu pindah sini, saya melihat pohon-pohon besar cukup banyak. Ada beringin di belakang, ada sawo kece, ada palem, ada cempaka, macam-macam di belakang. Tapi saya melihat kok belum ada bunga-bunga yang kira-kira bisa berbunga setiap saat. Berbunga setiap saat. Ya, saya hanya minta tolong kepada Karungga waktu itu, tolong ditambahi bunga-bunga. Sehingga sekarang mungkin kalau Mbak lihat di halaman depan juga ada bunga-bunga dengan warna-warni, bahkan pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman dengan daunnya yang warna-warni. Itu memang permintaan dari saya untuk lebih membuat semarak dari halaman istana ini. Oke, Ibu, dalam
setiap pria, atau dalam bahasa Inggrisnya, behind every man there is always a woman. Atau di belakang seorang pria pasti ada seorang wanita. Bagaimana Ibu berperan dalam turut membantu Bapak Presiden dalam menangani masalah bangsa dan negara yang sangat tidak mudah ya Ibu ya. Peran Ibu seperti apa? Ya, betul. Jadi mungkin ada benarnya kiasan yang Mbak sebutkan, tetapi saya pikir memang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, terutama dalam dalam rumah tangga. Jadi Bapak ketika menjalankan tugas-tugasnya, peran saya apa? Tentu saja kalau di rumah ya menyiapkan segala sesuatunya agar Bapak itu melaksanakan tugas dapat dengan mudah lah, boleh katakan seperti itu. Tapi pada kaitan menyelesaikan masalah kebangsaan dan kenegaraan ini, Bapak sering sekali mengajak saya untuk berdiskusi banyak hal, terutama pada bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, bidang kesehatan, sosial, kesejahteraan, wanita, anak-anak. Bapak sering berdiskusi dengan saya dan minta pendapat saya bagaimana kira-kira seperti ini. Bahkan selain itu saya juga sampai saat ini masih rajin membaca surat kabar, Mbak, nonton televisi itu sekali-sekali, Mbak, kalau misalnya betul-betul ada waktu luang. Tapi kalau membaca, saya membaca media-media itu saya khususkan setiap pagi, kalau tidak bisa ya mungkin pagi ada kegiatan siangnya, untuk melihat kira-kira apa ada permasalahan apa. Mungkin Bapak Presiden tidak sempat untuk membacanya, atau memang kalau Bapak Presiden mendapatkan ada media report setiap pagi dari para pembantu beliau, menyampaikan para menteri, kemudian juga ada juru bicara yang menyampaikan apa-apa yang menjadi isu pada hari itu. Tetapi barangkali mereka juga ada yang kelewatan. Oleh karena itu biasanya saya menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendiskusikannya. Dan saya sendiri, Mbak, yang namanya handphone saya terbuka, kadang-kadang saya menerima aduan-aduan, kemudian juga masukan-masukan dari masyarakat melalui handphone. Bahkan kadang-kadang aduan, Mbak, ada beberapa kali aduan dari masyarakat tentang suatu hal yang tidak beres di daerah itu, dan saya teruskan kepada polisi, ternyata benar adanya. Bahkan pernah ada, Bu, di daerah sini, daerah yang sangat terpencil, di pulau kecil, ada misalnya perjudian yang mendapatkan backing dari seseorang. Itu saya sampaikan kabar itu dan dilacak ternyata benar. Kemudian tentang bagaimana ada perdagangan dan perempuan, anak-anak gadis ditampung dalam satu rumah ini begini, saya sampaikan kepada yang berwajib dan digerebek di sana, ternyata itu benar. Jadi saya menerima aduan dari mereka. Inilah cara saya juga membantu meringankan tugas dari Bapak Presiden. Ibu Ani sudah banyak memberikan saran dan harapan kepada kaum wanita, kepada generasi penerus, dan juga kepada tokoh-tokoh pendidik di tanah air untuk bisa membawa para generasi penerus kita memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa. Nah, mereka yang ingin memberikan saran dan harapan kepada Ibu bisa langsung menghubungi, tadi Ibu sudah menyebutkan lewat handphonenya, mungkin nomornya bisa disebutkan Ibu? Handphone saya 0811 0811 805 201. Kemudian websitenya? Website bersama-sama dengan Bapak Presiden, presidenSBY.info. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa silahkan siapa saja bisa menghubungi Ibu Ani Bambang Yudhoyono, baik melalui handphone yang ada di nomor ini dan juga melalui website yang sudah ditampilkan di layar berikut ini. Dan kalau yang paling efektif memang SMS, Mbak. Kalau sempat saya memberi penjelasan atau jawaban, akan saya jawab secara langsung. Kemudian kalau tidak bisa, biasanya melalui ajudan atau melalui sekretaris pribadi. Dan kalau misalnya sulit, saya bertanya kepada Bapak Presiden. Karena kadang-kadang mereka bertanya, kok begini, tidak begitu. Mungkin mereka itu tidak tahu ada undang-undang yang sudah mengaturnya. Dan biasanya saya akan tunjukkan, tolong baca undang-undang nomor sekian yang menyangkut atau mengatur tentang itu. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin kita berbincang sedikit tentang role model atau tokoh panutan yang mungkin penting bagi generasi penerus ya Ibu ya. Bagaimana kita harus mempunyai seorang tokoh panutan yang mungkin bisa dijadikan acuan bagi generasi penerus kita. Dan juga saya ingin tahu mengenai keluarga inti dalam membantu generasi penerus untuk bisa tidak tergoda dengan berbagai godaan yang ada saat ini dan di era globalisasi yang begitu terbuka. Iya,
saya setuju sekali Mbak. Itu tokoh panutan kalau dalam keluarga tentu kedua orang tua. Orang tua ini harus betul-betul memperlihatkan satunya kata dengan perbuatan. Kalau kita tidak memperlihatkan panutan seperti itu, anak-anak kita tentu kalau kita arahkan ke kiri dan ke kanan tidak akan percaya. Karena apapun juga itu merupakan arah yang mungkin ketika mereka masih kecil-kecil belum tahu arah. Arah itu harus orang tua yang memberikannya. Nah, ini juga harus sekali lagi harus ada tokoh panutan di dalam keluarga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga kita bisa menanamkan kepada mereka apa-apa yang harus kamu kerjakan ketika kamu masih kecil, kita tunjukkan jalannya. Manakala dia sudah tahu jalan, dia akan jalan dengan sendirinya. Ini yang saya harapkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, kira-kira terutama orang tua, berikanlah contoh panutan kepada anak-anaknya. Paling tidak dengan memberikan contoh seperti ini, anak-anak akan tahu arahnya. Dan ketika suatu saat mereka harus memimpin negeri ini, maka mereka sudah sebetulnya tinggal melanjutkan arah itu ke depannya. Sebenarnya kalau kita mendidik putra-putri kita dengan menanamkan karakter-karakter budi pekerti, akhlak yang mulia, pendidikan keagama, tentunya itu sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang ya Bu ya, ketika mereka itu menjadi dewasa. Jadi sejauh mana pentingnya hal-hal seperti itu? Memang kalau misalnya dari kecil kita memberikan kebebasan kepada anak, kebebasan tanpa arah, kebebasan sebebas-bebasnya, ini yang tidak benar, Mbak. Seharusnya apapun kebebasan itu kita berikan kepada anak untuk memilih permainannya sendiri, untuk memilih jurusan sekolahnya sendiri, untuk memilih teman-temannya sendiri. Kita berikan sebebas-bebasnya tanpa ada suatu role atau rule di dalam keluarga, itu tidak bagus, Mbak. Sekali lagi saya hanya mengatakan harus ada batasan atau rambu-rambu yang harus kita terapkan kepada mereka. Sehingga sekali lagi mereka itu akan tahu arah dulu. Kalau belum tahu arah sudah kita bebaskan, apa jadinya mereka? Mereka tidak akan menurut dengan kata-kata kita, dia hanya menuruti kata hatinya sendiri, dan hanya egoisme yang akan terbentuk pada diri seorang anak. Mungkin ini juga bisa menolong kita semua ya untuk menangani masalah-masalah narkoba dan lain sebagainya, karena selama ini penanganan dari pemerintah saya tidak cukup, individu juga tidak cukup. Mungkin keluarga ini perlu diberikan pengarahan khusus untuk mendidik ya. Jadi kalau menurut saya saling memperhatikan dalam keluarga. Sebetulnya kita harus tahu apa yang dilakukan oleh suami kita. Sebaliknya suami tahu apa yang dilakukan oleh kita dan anak-anak. Demikian pula anak-anak tahu apa yang dikerjakan oleh ayah dan ibunya. Dengan saling memperhatikan seperti ini, saya pikir inilah sama-sama dengan family watch. Kalau saya keluar, saya katakan neighborhood watch. Seperti tadi kekerasan dalam rumah tangga, kalau ingin saya terapkan namanya neighborhood watch. Sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga saya katakan tadi ada undang-undangnya, sudah diatur. Tapi kadang-kadang mereka juga masih melakukan itu. Nah, neighbor ini, tetangga harus bisa melihat apa yang terjadi. Kalau perlu kita sampaikan ataupun kita beri kepada mereka itu pengertian. Tapi kalau tidak, kita laporkan kepada misalnya Pak RT, Pak RW, demikian pula dalam keluarga. Family watch. Jadi kita saling memperlihatkan apa sih yang dilakukan oleh anak kita. Jangan cuek. Kalau kita cuek melihat apa yang dilakukan oleh anak kita, ya itu tadi jadinya. Kebebasan tanpa batas di mana-mana adalah tidak benar, tidak baik. Jadi kita harus tetap ke atas kepada Tuhan. Dan kita tetap juga harus bersilaturahmi tidak hanya dengan keluarga tapi ke neighborhood atau tetangga dan yang lain-lain ya Bu ya. Iya. Ibu, mungkin Ibu mempunyai saran-saran khususnya kepada kaum wanita Indonesia, khususnya di Hari Kartini ini, tentang apa yang perlu dilakukan oleh wanita Indonesia di Hari Kartini, dan kemudian juga setelah itu kepada generasi penerus. Iya, kalau menurut saya kaum perempuan, marilah kita bangkit, berjuang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Kartini pada zaman dulu, kemudian juga tentu saja berjuang itu bersama-sama kaum pria. Kita tidak boleh hanya mengklaim bahwa kita bisa berjuang sendiri tanpa kaum pria. Mari kita bersama-sama berjuang untuk memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, dan memerangi kemiskinan bersama-sama. Dan generasi muda, ayo bangkitlah bersama-sama berjuang untuk kalian sendiri di masa akan datang. Kalian harus mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai jati diri sendiri, sehingga pada saatnya nanti kelak kalian menerima tongkat estafet dari kaum yang sudah
kita-kita ini yang sudah lebih tua maka siap untuk melanjutkan perjuangan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Dan mungkin Ibu bisa memberikan juga pesan kepada kaum pendidik di tanah air untuk bisa membantu generasi penerus dan juga generasi-generasi berikutnya bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa. Mungkin Ibu bisa memberikan saran dan harapan Ibu? Kepada kaum pendidik, ya dalam hal ini saya katakan tentu saja guru, para guru berikanlah juga pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Dan juga tentu saja bukan hanya mentransfer ilmu kepada mereka, tapi berikan contoh keteladanan dari kaum guru dengan penuh kasih sayang. Karena kasih sayang juga merupakan suatu kunci yang paling utama untuk bisa memberikan kepada mereka pengetahuan yang lebih baik. Ibu Ani Bambang Yudhoyono, terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada TVRI untuk dapat berbincang-bincang dengan kami. Sungguh kami tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat sulit di tengah Ibu yang memiliki begitu banyak kegiatan yang padat. Tapi kami mendoakan agar Bapak beserta Ibu akan terus memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke depan secara demokratis. Dan kita semua berharap banyak dari Ibu dan Bapak. Dan sekali lagi sukses Ibu dan semoga segala cita-cita Bapak dan Ibu tercapai. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di tempat ini. Baik, demikianlah perbincangan kita bersama Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia yang telah mendampingi Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden selama 2 tahun dalam memimpin bangsa dan negara ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono ini sangat bermanfaat untuk kita, khususnya di saat kita merayakan Hari Kartini, hari lahirnya Raden Ajeng Kartini yang telah menorehkan sejarah yang begitu besar untuk membawa maju bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita lewat jalur pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa di lain kesempatan.